Kita akan belajar transformasi geometri yang ada di matematika kelas 9. Di video kali ini kita akan bahas bagian dari transformasi geometri, yaitu mengenai rotasi atau yang juga kita sebut dengan perputaran. Nah, untuk yang pertama kita harus pahami dulu apa sih itu pengertian dari rotasi. Jadi itu rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik yang tetap ini disebut dengan pusat rotasi atau yang kita nanti merupakan titik pusat rotasi. Kemudian besarnya sudut dari bayangan terhadap benda terhadap posisi awal itu disebut dengan sudut rotasi. Jadi di rotasi kali ini ada beberapa istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah pusat rotasi, titik pusat rotasi. Kemudian yang kedua adalah sudut rotasi. Oke, kita perhatikan di sini. Jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka sudut putar atau rotasi itu bernilai positif. Dan sebaliknya, jika diputar searah jarum jam, maka sudut putar akan bernilai negatif. Jadi kita perlu pahami berlawanan arah, sudut bernilai positif. Searah, maka sudut bernilai negatif. Oke, kita akan masuk ke rumus rotasi. Nah, di sini ada 5 bagian rumus rotasi yang akan kita gunakan. Kita harus pahami dulu bagaimana cara membacanya ini ya. Nah, di sini jika dirotasikan, ini artinya rotasi dengan pusat 0,0, titik pusat 0,0 dan sebesar 90 derajat. Sudutnya bernilai positif, artinya dia diputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian bayangan yang terbentuk jika titik asalnya adalah x, y, ya, titik asal di sini adalah x, y, maka bayangan yang terbentuk itu adalah menjadi min y, x. Nah, kalau ini rotasi pada titik pusat 0,0 dengan sudut searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka bayangannya adalah y, min x. Nah, ini juga berpusat pada 0,0 dengan sebesar sudut 180 derajat. Maka bayangan terbentuk adalah ini, min x, min y. Nah, begitu juga kalau misalkan dia berlawanan arah ya, berlawanan arah jarum jam sebesar 270 derajat, maka sudut yang dibentuk adalah y, min x. Dan yang terakhir berpusat pada 0,0 dan diputar searah jarum jam sebesar 270 derajat, maka sudut yang dibentuk adalah min y, x. Oke, nah kita harus bisa mengingat rumus-rumus yang terdapat di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal. Nah, di sini terdapat trapesium WXYZ dengan koordinat W yaitu min 4,2, X-nya min 3,4, Y dan Z pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0 atau titik pusatnya O yaitu 0,0. Nah, untuk menentukan W aksennya di sini, oke, kita harus pahami dulu rumusnya. Itu adalah jika kita mau menentukan rotasi dari titik X, Y yang dirotasikan terhadap titik pusat O dan sebesar 180 derajat, maka bayangan yang dibentuk itu akan menjadi min X, min Y. Oke, bisa kita lihat sesuai dengan rumus yang ini, min X, min Y. Nah, selanjutnya untuk titik W, maka W aksennya adalah min dari min 4, min 2. Ini dia. Ini untuk nilai X, Y-nya. Oke, kita kalikan negatif untuk setiap nilai X dan Y-nya. Maka ini akan bernilai 4, min 2. Oke, kemudian yang X aksen itu sama dengan min dari min 3, min 4. Maka ini hasilnya adalah 3, min 4. Selanjutnya untuk titik Y, aksennya itu sama dengan negatif dari negatif 1, negatif 4. Ini ya titik Y, berarti kita kalikan negatif semua. Maka ini sama dengan
menjadi 1, negatif 4. Dan yang terakhir titiknya adalah titik Z. Maka Z aksennya itu sama dengan negatif dari negatif 1, negatif 2. Maka nilainya di sini adalah 1, min 2. Nah, bisa kita perhatikan langsung ke dalam gambar. Nah, pusat 0,0 itu adalah di sini. Nah, ini merupakan titik awalnya. Titik awalnya, maka diputar 180 derajat. Nah, misalkan kita ambil adalah titik Z. Ini titik pusat ke titik Z dengan bayangannya itu juga harus memiliki panjang yang sama. Maka ketika kita putar di sini sama seperti kalau kita menggunakan jangka ya. Jadi kita putar 180 derajat, maka sudutnya adalah merupakan sudut pelurus seperti ini. Kita putar, maka hasilnya akan Z aksen di sini. Sesuai dengan rumus Z aksen ya, bayangan dari titik Z itu adalah 1, min 2. Begitu juga dengan titik yang lainnya. Nah, sekarang tinggal kita hubungkanlah titik-titik ini. Maka akan terbentuk trapesium bayangan dari WX YZ-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang kedua. Di sini diberikan segitiga PQR ya, titik P 0,4, titik Q 6,0 dan titik R 4,6. Nah, gambarlah segitiga PQR dan bayangannya pada rotasi yang berpusat 0 dengan sudut rotasi ini. Oke, nah untuk yang bagian A kita akan jawab untuk P aksen, Q aksen, dan R aksennya. Maka untuk dia kalau misalkan diputar searah jarum jam sebesar 90 derajat, maka rumusnya adalah Y, min X ya, Y, min X. Maka jika titiknya di sini adalah 0,4, ini X, ini Y, maka pusat untuk P aksen itu menjadi Y 4, min X, min dari 0 berarti 0. Oke, untuk Q nya itu juga tetap Y-nya ada ini X, ini Y. Y-nya adalah 0. Min X berarti min dari 6. Maka titik Q aksen atau bayangan dari titik Q adalah 0, min 6. Kemudian untuk R aksen itu ini X, ini Y. Maka 6, min 4. Nah, kita ubah aja posisinya. Kemudian untuk yang nilai X kita kalikan negatif 1. Oke, nah untuk yang 180 derajat, jadi bayangan X aksen Y aksennya itu menjadi min X, min Y. Jadi ini posisinya tetap, tapi kita kalikan negatif. Maka untuk P aksennya itu adalah min X, min 0 berarti 0, min 4. Untuk Q nya itu adalah min 6, 0. Jadi kita kalikan negatif 1. Kemudian R-nya itu adalah min 4, min 6. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir di sini adalah 270 derajat. Maka rumus untuk bayangannya adalah Y untuk X aksen, Y aksennya itu sama dengan Y, min X. Nah, kita perhatikan perputarannya ini sama dengan kalau misalkan dia negatif 90 derajat. Oke, nah untuk berarti di sini kita peroleh P aksennya itu adalah ini dia. Y-nya 4, 4,0. Artinya di sini pasti akan sama dengan yang ini. Yaitu di sini 0, min 6. Kemudian R aksennya adalah 6, min 4. Nah, ini untuk pembahasan soal yang bagian transformasi geometri untuk rotasi. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.